sediaannya itu sudah ketahuan. Oh, ini maksudnya adalah K order 0, ya gitu. Jadi bukan K awal maksudnya ya, K order 0. Konstanta laju degradasi order ke 0. Nah, kalau yang 0 di sini untuk C atau untuk konsentrasi A, nah itu awal maksudnya ya, awal. Semula atau awal. Ya, gitu. Nah, jadi berarti ini yang untuk order 0, kesamaannya yang perlu diingat, nanti order 1, ln CT, ya, sama dengan ln C awal, min KT. Nah, ini ceritanya sama seperti yang tadi. Boleh ditulis, boleh tidak. Nah, untuk order kedua, ya, yang perlu diingat, ya, itu adalah yang tipe 1. Bukan min, plus. Jadi sepersi T sama dengan sepersi awal plus KT. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian mengenai waktu paruh ya gitu. Dan shelf life gitu. Itu sudah saya jelaskan. Nah, itu juga sangat penting untuk Anda kuasai ya gitu. Ya, apalagi dengan shelf life yang T90 ya, itu adalah parameter penting untuk farmasi terkait dengan dalam menentukan berapa lama ini sediaan bisa dipertahankan ya agar dia tetap efektif. Nah itu ya bagaimana perumusannya untuk order 0 dan order 1, yang dua itu yang sangat penting dipertahankan. Ya. Artinya yang dikuasai gitu ya, gitu. Oke, berarti ini sudah. Ya. Ini order 0. Ya. Ini kalau ini sudah minggu kemarin ya. Order 0. Nah, ini dulu ini order 1. Kenapa order 1 dulu ya? Nah, karena ini seperti lanjut gitu ya. Lanjut ininya apa persoalannya gitu. Ya. Nah, bahwa sediaan obat ataupun ya kosmetik dalam larutan yang di buffer ya, yang di buffer, maka itu dia tergolong kepada genetika order ke-1 gitu. Nah, gitu. Jadi itu sudah lazim seperti itu. So sediaannya dalam bentuk larutan yang di buffer kan. Nah, itu genetika degradasinya adalah order ke-1 gitu. Nah, gitu. Sudah ya minggu yang lalu ya ini latihannya. Halo, sudah apa belum? Sudah ya? Kenapa nggak ada responnya ini? Ya? Ini kelas jangan ditinggal. Nah, oke, saya lanjutkan aja penjelasannya dulu. Ya. Nah, jadi degradasi, ya, genetika degradasi sediaan-sediaan di dalam larutan yang di buffer, ya, itu tergolong kepada genetika order ke-1. Nah, maka jangan lupa, berarti persamaan pokoknya yang mana? Nah, itu yang sudah saya ingatkan barusan. Kemudian P90-nya yang mana persamaannya? Gitu. Nah, lalu sudah lazim juga dalam produk-produk sediaan, ya, ada yang sediaan dalam larutan, ya. Katakanlah kita ambil contoh yang sama-sama aspirin, gitu ya. Ada dalam sediaan larutan, ada juga dalam sediaan suspensi, gitu. Nah, dalam sediaan suspensi, ya, nah kita kembali ke order ke-0, ya, gitu. Nah, ini juga perlu Anda ingat ini ya, Anda pahami benar ya, bahwa sediaan-sediaan dalam bentuk suspensi ya,
yang juga di buffer pada pH tertentu, gitu. Nah, kinetikanya, kinetika degradasinya itu tergolong kepada kinetika order ke-0, gitu. Order ke-0. Adapun perumusannya secara teori, nah dia nyambung dengan order ke-1 sebelumnya, yaitu dalam suspensi dia menjadi pseudo order 0. Nah, pengertian pseudo kan sudah kita bahas, Nah, oleh sebab itu, yang harus diingat di sini, yang harus akan digunakan itu adalah persamaan-persamaannya. Baik itu persamaan untuk dari aspek laju reaksinya maupun persamaan untuk T90-nya. Nah, sebelum kita pindah lebih lanjut yang berikutnya, Nah, contohnya ini kebetulan sama-sama aspirin, Jadi ini bagus untuk dijadikan contoh sekaligus untuk latihan. Di sini, Nah, kalau kita perlukan untuk menghitung T setengahnya, ada kalanya memang diperlukan, tapi yang paling diperlukan, paling penting adalah T90. Nah, ini persamaannya yang mana, Anda tinggal mencek, Kalau belum begitu menguasai, ya tinggal dilihat, textbooknya atau catatannya, Nah, persamaannya seperti apa, Ini persamaannya T50, sama dengan 0,693 per K order ke-1. Nah, jadi persamaannya simple. Nah, tinggal memasukkan ini data. Jadi data K-nya dimasukkan, diketahui nih datanya. Nah, kemudian dihitung, Ya ini tentunya kalau ini dinaikkan pangkat min, silakan aja Anda koreksi sendiri, Tentunya jadi plus di sini, jangan min lagi. Ya ini nggak bisa dirubah karena ini dari sananya, yang membikinnya. Jadi ini plus harusnya, Nah nggak bisa dirubah, Jadi silakan Anda koreksi sendiri. Tapi kalau dia 10 pangkat min 7, itu harus di bawah sini. Ini kan pindah ke atas. Jadi 10 pangkat 7. Nah, akhirnya didapatkan 1,39 kali 10 pangkat 6 detik. Nah, ini agak sulit kita untuk membayangkan, 1,39 kali 10 pangkat 6, berarti 1,39 juta, kan? Itu kita sulit membayangkan nih berapa, apakah pendek apa lama nih waktunya, Nah, jadi rubah kepada satuan yang kita cepat menangkap, Nah, dalam hal ini dijadikan satuan hari, detik ke hari tinggal dikonversi saja, Konversi jumlah dalam detik menjadi hari itu tinggal dibagi, Satu hari itu berapa detik, nah dibagi dengan angka sekian itu, Itu kan cuma hitungan biasa. Tapi kalau mau bertahap, bisa juga, Jadi ini, detik, nah dijadikan menit bagi 60, jadikan jam bagi lagi 60, jadikan hari bagi 24. Nah, yang menjadi latihan kita sekarang T90-nya silakan Pak Ibu. T90 order ke-1. Kenapa order ke-1? Karena aspirin ini itu dalam sediaan larutan.
yang di buffer. Rumusnya dulu, ya, persamaannya dulu. Apa persamaannya? Ya. Coba langsung disebut persamaannya. Karena kalau persamaannya salah, hasilnya bisa betul, bisa salah, tergantung pada keterampilan Anda menghitung. Gitu, ya. Tapi kalau persamaannya salah, hasilnya betul, tidak ada artinya hasil itu tidak dinilai. Gitu, ya. Dari mana dapatnya? Kok bisa betul? Gitu, ya. Apa persamaannya? Ya silakan ini. Ya supaya ini cepat ya. Kalau misalnya enggak ya. Jadi sudah ada yang menjawab ya. K sama dengan log CT kurangi log C awal per T. Nah, bukan ya gitu. Ini sudah kita selesaikan persamaannya, yang ditanya itu T90. Jadi T90 sama dengan berapa ya gitu. Kan sudah kita bahas minggu kemarin. T90 untuk order ke-1 sudah ada, untuk order ke-0 sudah ada. Ya. Jadi ini jawaban yang diberikan ya, belum ya. Jadi bukan ini jawabannya. Oke, silakan. Apa persamaannya? Jadi hati-hati persamaan, jangan salah. Persamaannya betul, ya. Misalkan dalam ujian, misalkan persamaannya betul, hasilnya salah, berarti itu sudah ada nilai. Ya. Makanya jangan salah menggunakan persamaan, jangan sampai, apalagi sampai tidak tahu persamaannya, ya, gitu. Tapi hasilnya betul, persamaan yang digunakan salah, itu bagaimana bisa betul, gitu ya. Jadi itu nggak ada nilai, gitu. Ya lisan atau mau ditulis silakan ya, supaya pembahasan itu hidup ya. Jangan ada yang meninggalkan kelas dan semua aktif. Yang nama hitungan sama dengan ya 0,1 kali konsentrasi A per K order 0. Ini order 1 pertanyaannya ya. Tapi persamaan yang Anda sampaikan betul ya, ini yang ditulis ini, yang di chatting ya. Desi ya gitu, betul, tapi betulnya untuk order 0 gitu ya. Sedangkan yang kita pecahkan ya, persoalannya adalah order 1. Ya silakan di ini lanjut ya. 60 biar simpel, atau T 0,9. Jadi kalau ditulis persennya lebih baik T 0,9. Jadi sama dengan 0,105 per K, ya itu betul. Nah silakan dihitung ya. Silakan dihitung, lalu berapa ya awalnya pada saat Anda menghitung tentu dapatnya dalam detik ya. Jadikan hari supaya sama semua ya. Gitu. Jadi coba semuanya supaya dijadikan ya hari ya, jadikan hari. Jadi pertanyaannya berapa hari gitu. Tes 90. Berapa hari jawab. Ya harap cepat ya, itu kan menghitung sederhana, tinggal pencet kalkulator. Jadi bagi yang belum selesai atau yang salah, nah itu silakan diulangi lagi, diperbaiki.
Jadi perhatian semua ya, untuk semua. Ya. Nah, jadi aspirin juga ya, contohnya sama aspirin. Nah, dalam hal ini ya sediaannya itu diformulasi dengan dosis dosis awal ya pada saat menyiapkannya itu 6,5 gram per 100 mililiter. Nah, juga disuspensi ya gitu. Jadi proses ya penyiapan suspensinya itu juga di buffer pada pH yang sama ya. Nah, kemudian diuji ya degradasinya pada suhu kamar ya. Nah, pada saat pengujian ya prakteknya itu biasanya dipercepat gitu, ya. Tapi nanti itu pada suhu kamar nilai konstanta laju degradasinya. Nah, di sini diketahui nilai konstanta laju reaksi awal sama dengan yang tadi ya, 5 kali 10 pangkat min 7 per detik. Kemudian kelarutannya juga diketahui. Ya. Nah, pertanyaannya hitung ya T setengahnya ya, di dalam suspensi tersebut. Ya, gitu. Nah, jadi di sini sudah ada ya, sudah ada jawabannya ya, gitu. Persamaannya sekaligus juga sudah ada ya, gitu. Berarti persamaan yang digunakan yang mana? Tentunya sesuai dengan kinetikanya ya, sesuai dengan order kinetikanya. Kalau dia order ke 0 pakai yang 0, kalau 1 pakai yang 1. Nah, untuk ya ini yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi aspirin ini diformulasi ya, di mana dosis awalnya 6,5 gram per 100 ml dalam bentuk suspensi ya, di buffer. Nah, untuk ya kinetika degradasi sediaan yang disuspensi dan di buffer, nah itu adalah tergolong kepada kinetika order K0. Ya, itu sudah umum gitu ya. Dan itu yang perlu Anda ketahui ya, gitu. Supaya jangan terbalik-balik nanti. Ya. Dalam sediaan larutan yang di buffer order 1. Dalam suspensi yang di buffer order 0. Ya. Kemudian yang ditanya T setengahnya, nanti dalam latihan T90. Yang ditanya itu adalah T setengahnya. Ya, tetapkan dulu ininya persamaannya yang mana. Ya. Jangan salah persamaannya. Gitu. Salah persamaan, hasilnya berapapun Anda sampaikan pasti salah. Ya. Nah, untuk T50 itu sudah ada, ya, dituliskan di sini persamaannya, ya, gitu. Yaitu, ya, untuk order 0, ya, T setengahnya adalah, ya, di sini simbolnya pakai A, konsentrasi aspirin awal per 2 kali konstanta order ke 0, konstanta laju degradasi O0. Ya. Nah, waktu kita menggunakan CT, ya, yaitu prinsipnya sama, ya, 0,5 gitu, kali konsentrasi kali C awal, ya, jadi C awal gitu. Per, nah angka 2-nya nggak ada lagi, per K order 0. Ya, itu sama. Ini sudah ada informasi dari Zoom kurang lebih 10 menit ke depan, ya, itu tutup otomatis. Seperti biasa, Anda segera kembali masuk ke dalam kelas. Ya, gitu. Jadi kembali join ya. Ini sudah ada. Ya, berarti tinggal memasukkan angkanya. Angka yang diperlukan apa? Yang pertama konsentrasi ya rekan awal. Berarti dalam hal ini konsentrasi aspirin keadaan awal. Nah, berapa konsentrasinya? Diketahui. Ya. 6,5 gram per 100 ml.
Kemudian lebih lanjut ya, K order 0 tinggal dimasukkan. Dicari di sini K order 0. Ternyata tidak ada ya. Yang ada itu adalah K order ke-1 ya yang diketahui. Nah, sedangkan yang digunakan di sini harus K order 0. Berarti tidak ada di sini gitu ya. Nah, dengan menggunakan ya prinsip pseudo order yang kita bahas pada teorinya ya. Nah, itu sebetulnya bukan order 0 ori ya, bukan order 0 original ya, gitu. Tapi itu adalah order 0 yang bersifat pseudo. Jadi pseudo order 0. Berarti ada hubungannya dengan order 0 dengan 1. Ya. Nah, pada saat order ke-1 ya, nah itu kita sudah merumuskan ya hukum persamaan laju reaksinya, bahwa laju reaksi sama dengan ya K order 1 kali konsentrasi rektan A. Ya, dalam hal ini kita menggunakan simbol C. Ya. K order 1 kali C. Pangkat 1, tidak usah ditulis ya. Gitu. Ini jadikan berlebih, ekses ya. Nah, artinya dalam bentuk sediaan suspensi. Ya. Yang berlebih itu apanya? Dosisnya, konsentrasinya. Di sini dosisnya 6,5 gram, 100 ml. Lebih terhadap apa? Terhadap konsentrasi rektan tersebut, jadi aspirin tersebut, di dalam fase cairnya. Berarti di dalam supernatan. Ya, gitu. Nah, berarti nilai kelarutannya. Ya, supernatannya itu berarti bersifat jenuh. Ya, konsentrasi larutan jenuh ya, oleh suatu solut tertentu, itu nilainya sama dengan kelarutannya. Nah, jadi dengan demikian ya, K order 0 itu bisa dilacak gitu. Karena pada saat dijadikan disiapkan menjadi suspensi, laju reaksinya sama dengan K order 0, jadi K0 di sininya. Ya, laju reaksi sama dengan K order 0 dikali dikali konsentrasi rektan pangkat 0. Nah, bilangan pangkat 0 1. Sehingga hanya menjadi ya laju rektan laju reaksi, laju reaksi ya, laju degradasi atau reaksi itu sama dengan K order 0 gitu saja. Nah, kita kaitkan ke ini, ke keadaan awal, ke keadaan pertama yang kita rumuskan, itu order 0. Ternyata nyambung. Ya. Nyambungnya itu adalah K order 0 sama dengan K order 1 kali konsentrasi rektan. Ya, gitu. Konsentrasi rektan di mana? Di dalam larutan yang order 1 itu. Nah, itu sama. Ya. Jadi demikian K order 0 sama dengan ya konstantanya, konstanta order 1 ini, yang ini, kali ini kelarutannya 0,33. Jadi ini dapatnya. Ya. Ini K order 0. Jadi inilah yang kita masukkan ke sini. Gitu. Ya, ke dalam K0 ini. Sehingga menjadi ya 6,5. 6,5 per 2 itu adalah dosisnya. Ya. Jadi berarti di sini 6,5 per 2 kali K order 0. Per 2, ini cara penulisannya nggak benar. Ini harusnya di bawah letaknya gitu ya, di bawah letaknya. Di bawah ini, di bawah pembagi. Kalau ini kan seolah-olah 6,5 per 2 kali ini, itu salah.
Jadi kalau dalam hal Anda melakukan studi ya, dalam hal belajar ya, lalu mendapatkan materi di Google ya, gitu. Itu perlu Anda, makanya perlunya textbook itu gitu ya. Ya seperti ini kan menulis cara aljabarnya kan salah ini gitu. Ya. Jadi belum tentu itu jaminan betul semua, belum tentu. Oke, ini udah ada. Yang penting Anda udah paham ya, 6,5 ini 6,5 dari mana dosisnya ini ya, per 2 ya, per 2 dikali K order 0, jadi 2 kali yang di bawah harusnya ya gitu, kali 1,65 kali 10 pangkat min 7. Tapi hasilnya ini betul gitu ya, tapi ininya yang nggak betul, penulisannya ya. Penulisannya yang nggak betul. Okay. Atau ya ini bukan 2 di sini, tapi 2-nya hilang, hanya di sini ya setengah gitu ya. Atau setengah kali 6,5 gram gitu, 0,5 kali setengah gram per 1,65 10/72 ini nggak ada. Itu sama ya, boleh. Oke, jadi ini sekaligus contoh sebetulnya di dalam cara menghitung ya. Nah, untuk latihan, jadi lanjutkan pertanyaan T90-nya berapa sebagai latihan. Silakan. Dikali ya konsentrasi aspirin di dalam fase cair. Berarti di supernatannya yang nilainya sama dengan kelarutannya. Ya, gitu. Atau persamaannya tidak pakai 0,1 tapi dibagi 10 kali K order 0 boleh juga ya. Nah, itu yang dipakai di sini. Nah, kalau untuk T90 yang mengikuti persamaan yang seperti ini ya. Nah, tidak pakai 0,1 tapi di bawahnya 10 kali K order 0. Sama saja ya. Terserah mau dipakai yang mana. Jadi persamaan menghitung T90-nya sudah betul, silakan dihitung sekarang. Ya. Jangan lama menghitungnya. Nah, supaya seragam semua, sama seperti yang tadi, setelah dapat dalam 1 detik, jadikan hari. Ya, jadi jawabannya hari ya. Ya, silakan menjawab langsung atau ditulis. Oke, jadi sudah ada yang masuk dan sudah ada yang pakai persamaan juga menghitungnya. Ya. Yang memberikan hasil dalam persamaan sekaligus ya. Nah, ini udah betul ya gitu. Oke, jadi dapatnya 45 hari ya. Adapun beda-beda di ujungnya itu nggak masalah ya. Ada yang dapat 44 hari nggak masalah ya, gitu. Ada yang dapat 45, dapat 46 itu nggak masalah ya, gitu. Oke. Jadi sudah ada jawabannya, sudah betul. Yang belum selesai ya, itu silakan ya. Dan ataupun yang salah itu silakan diperbaiki. Ya, kita ganti. Detik gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ya,
berapa konsentrasi sediaan aspirin dalam larutan tersebut setelah selama 1 tahun kemudian. Silakan dihitung, ya. Nanti jawabannya silakan disampaikan tertulis, silakan, mau langsung silakan. Saya tidak akan tunjukkan lagi yang mana samaannya untuk hasil lognya, ya. Ini konsentrasi awalnya beda dengan sebelumnya. Tapi ini persamaan yang penting Anda perhatikan, ya. Nah, lalu silakan dilanjutkan. Nah, yang ini, ya, gitu. Ln CT sama dengan ln C awal min KT. Ya. Jadi dari persamaan ini jelas terlihat, ya, bahwa, ya, yang ditanya itu adalah CT. Kenapa? Karena di sini yang ditanya berapa konsentrasi sediaan tersebut pada waktu T sama dengan 3 bulan. Ya. Jadi CT. Nah, sama dengan ln C awal. Nah, ln C awalnya ini konsentrasi awal, ya, min KT. Nah, K-nya ini, ya, gitu. K-nya ini. Nah, kalau yang tadi K-nya, ya, jadi tinggal ini aja, tinggal digunakan persamaan ini ke yang di atas tadi, ya, gitu. Jadi ln C awal tadi awalnya berapa konsentrasinya? Ya, 0,3 sama. K-nya yang beda, ya, sama T-nya. Nah, ini sama. Nah, T-nya 3 bulan. T, K-nya 9,7 kali 10 pangkat min 8. Gitu. Ya, gitu. Nah, jadi dilonkan si awalnya. Ya. Nah, ln CT dapat, lalu CT-nya di anti-lockkan. Ya. Nah, 3 bulan, ya, dengan 9,7, jadi dengan KT 9,7 kali 10 pangkat min 8, ya. Lalu T-nya 3 bulan, jangan nanti langsung Anda babat 9,7 kali 3, gitu. Itu salah. Ya. Jadi 9,7 10 kali 10 pangkat min 8 kali 3. Fatal itu, ya, gitu. Kenapa demikian? Karena tidak selevel ini. Ini bulan, ini detik, gitu. Jadi harus disamakan dulu satuannya, gitu, ya, gitu. Jadi silakan ini pertanyaannya adalah yang ini tadi, ya, yang ini. Oke, kita pindah dulu. Oke, saya cek dulu nih ada yang masuk satu, pokoknya. Masih belum betul, ya. Ya, silakan diperbaiki. Kita laju reaksi, ya. Itu sangat penting untuk Anda ketahui, ya. Apa sebabnya? Nah, kembali sebabnya adalah terkait dengan, ya, mengetahui dari hal kestabilan suatu sediaan obat ataupun kosmetik. Ya. Nah, untuk mengetahui tingkat kestabilannya, ya, nah itu beberapa parameter kinetika itu yang harus bisa kita tentukan. Ya. Nah, ya termasuk pada yang pertama kita ketahui dulu ordernya. Ya. Ini order kinetikanya termasuk kategori yang mana, ya, gitu. Nah, kemudian ya, kita ketahui T90-nya. Ya. T setengahnya juga oke, perlu juga diketahui, tapi yang paling pokok adalah T90-nya. Nah, untuk mengetahui T90-nya secara percobaan, ya, yang memerlukan yang pertama order, lalu yang kedua kinetika, yang kedua konstanta laju degradasinya. Dua parameter itu sangat diperlukan. Ya. Jadi mengenai konstanta laju reaksi, ya, atau degradasi, kemudian ordernya. Ya. Nah, katakanlah kita sudah tahu dia order keberapa. Ya, gitu. Nah, untuk sediaan-sediaan yang diformulasi dalam bentuk larutan itu lazimnya tergolong order ke-1 bila di buffer. Ya, gitu.
untuk yang disuspensi dan di buffer itu tergolong pada order 0. Ya, gitu. Nah, lalu bagaimana menentukan nilai T-nya? Menentukan nilai K. Bagaimana menentukan nilai K? K itu maknanya konstantanya itu tadi. Konstanta laju degradasinya atau laju reaksinya. Nah, yang namanya menentukan konstanta laju reaksi, ya, nah itu perlu kita mengamati perubahan-perubahan konsentrasi di dalam suatu lingkungan tertentu, ya, sebagai fungsi dari waktu. Informasi dari Zoom 10 menit ke depan juga sudah tutup otomatis, dan kalau ini belum selesai karena ini tanggung, ya, nanti ln CT sama dengan ln C awal, ya, min KT. Gitu. Nah, untuk mengetahui K-nya, ya, mendapatkan nilai K, nah itu berarti kita memerlukan perubahan konsentrasi sebagai fungsi dari waktu, ya. Jadi ln CT sama dengan ln C awal min KT, K itu adalah konstanta laju degradasinya, T itu adalah waktunya. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai K itu ln konsentrasi awal, nah konsentrasi awal itu kita tahu karena disiapkan, gitu kan. Nah, lalu sebagai fungsi dari waktu berapa ln CT-nya? Nah, itu tentu kita tahu juga pada kondisi temperatur tertentu, ya. Misalkan pada kondisi temperatur ruang 25 derajat Celcius. Nah, baru kita mendapatkan K-nya. Hanya masalahnya untuk mendapatkan nilai K itu, ya, pada suhu ruang itu tentunya sangat lama sekali, ya, karena terdegradasinya itu lama, ya. Seperti contoh aspirin tadi, ya, itu lama, ya, gitu, untuk mendapatkan nilai K. Nah, agar bisa berlangsung cepat, ya, gitu. Ya, misalkan kalau kita melakukan pada suhu kamar 25 derajat Celcius, mungkin memerlukan berhari-hari atau mungkin berminggu atau mungkin bahkan berbulan-bulan menunggu perubahan konsentrasi itu sebagai fungsi dari waktu. Minggu pertama berapa, minggu kedua berapa, bulan pertama, bulan kedua dihitung, gitu. Nah, itu lama. Nah, itu kan tidak efisien, gitu, ya. Nah, bagaimana supaya dia cepat? Dilakukan percobaan pada suhu tinggi, ya. Nah, itu istilahnya kinetika yang dipercepat, gitu. Jadi dilakukan pada suhu yang tinggi, ya. Jadi kita berikan terapi perubahan suhu, ya. Jadi pengamatan perubahan konsentrasi sebagai fungsi dari waktu pada suhu yang berbeda-beda, ya. Misalkan pada suhu 40 derajat, pada suhu 60, pada suhu 80, pada suhu 100 misalnya. Nah, itu dilakukan pengukuran perubahan-perubahan konsentrasi dari suatu rektan obat misalnya, ya, gitu. Nah, kita amati perubahan konsentrasinya, ya. Konsentrasi itu nanti, ya, itu akan berubah sebagai fungsi dari waktu dan juga dipengaruhi oleh temperatur. Nah, jadi itu manfaatnya perubahan temperatur, ya, gitu. Maka, ya, kita melakukan terapinya dengan temperatur sebagai parameter. Nah, lalu prinsipnya adalah terkait dengan prinsip ilmu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, salah satunya temperatur. Jadi bagaimana pengaruh temperatur terhadap lajunya suatu reaksi, ya. Jadi itu intinya di sini, ya. Nah, dalam hal ini, ya, persamaan yang digunakan, ini belum masih uraian, coba kita lihat di bawahnya.
langsung dia menggunakan langsung pakai rumus ini, ya. Oke, saya kembali yang saya tulis tadi, ya. Itu namanya pengaruh suhu terhadap laju reaksi yang dirumuskan oleh Arrhenius. Ya. Yang persamaannya, ya, K sama dengan, ya, K itu adalah konstanta laju reaksi, ya, sama dengan A itu adalah konstanta Arrhenius, kali bilang pokok Lon, ya, gitu. Bilang pokok Lon itu 2,78 sekian, gitu, ya. Nah, pangkat min energi aktivasi per RT. Gitu. Nah, ini prinsip persamaannya. Ya. Jadi persamaan ini menunjukkan ada pengaruh, ya, laju reaksi, dalam hal ini dalam parameter konstanta. Ya. Jadi hubungan konstanta laju reaksi dengan perubahan temperatur. Ya. Nah, secara prinsip, ya, makin tinggi temperatur, maka makin tinggi konstanta laju reaksinya. Ya. Jadi kesebandingannya itu seperti itu, pengaruh temperatur terhadap laju reaksi. Nah, hanya saja persamaan seperti ini agak kesulitan, ya, kita untuk menggunakannya. Nah, jadi dalam hal ini dapat kita pecahkan dulu untuk dalam bentuk persamaan yang praktis, itu dilogkan atau dilonkan. Ya. Jadi sama saja dilogkan ataupun dilonkan. Ya. Nah, bila dilonkan, ya berarti lon K, gitu. Ya. Ini silakan Anda ikuti, ya. Jika bila Anda menemukan catatannya, ya, dilonkan atau dilogkan, ya, gitu. Sekarang lon dengan log itu tidak ada masalah, ya, tinggal menggunakan kalkulator. Jadi lon K sama dengan lon A. Nah, ini titik, berarti lon K sama dengan lon A tambah, ya, kalau titik tambah, ya. Tambah, nah, min, ya. Ya, jadi ini pergi ke sini nih. Ya. Min energi aktivasi tambah min energi aktivasi PRT lon E. Ya. Jadi itu penyelesaiannya. Jadi lon K sama dengan lon A. Ya. Lon E itu 1. Kalau dalam log 10, 1. Ya. Kenapa? Nah, muncul di sini. Ya. Jadi yang muncul hanya min energi aktivasi per RT kali 1. Ya, tidak muncul satunya. Jadi ini persamaannya, ya, gitu. Atau, ya, atau dipisah nih T-nya, ya. Jadi 1 per T-nya dipisah. Jadi ln K sama dengan ln A min energi aktivasi, ya, per R kali 1 per T. Ya. Nah, kenapa dipisah demikian? Ya. Nah, itu kaitannya kepada penyelesaian, ya. Artinya di dalam hal menggunakan persamaan ini, ya, penyelesaiannya adalah mengikuti persamaan regresi linear. Ya. Dengan menggunakan persamaan regresi linear, ya ini dikelopkan saja. Ya. Y, ya, Y sama dengan A ditambah B X, gitu. Ya. Jadi Y sama dengan
ln A, ya, ini apa? Y, ln K-nya Y sama dengan ln A, ini A-nya, tambah B-nya energi aktivasi per R atau berarti slot, ya, kali X, X-nya seperti. Sehingga dengan demikian, ya, di dalam penyelesaian untuk mendapatkan nilai slot dan intercept, ya, maka kita melakukan plotting, ya, gitu. Yang kita plot itu adalah ln K versus seperti versus X, ya. Jadi Y versus X. Nanti akan memberikan kurva garis lurus, ya. Nah, ini kurvanya ln K versus seperti, ya, gitu. Nah, dengan kurva garis lurus yang didapatkan, ya, jadi berarti otomatis, ya, ini interceptnya dapat, slope-nya juga dapat. Ya. Jadi slope-nya adalah min energi aktivasi per R. Ya. Nah, sekarang angkanya ada nanti di sini. Jadi angkanya berapa slope-nya. Ya. Jadi nanti muncul itu, ya, muncul hasil persamaan regresi linear yang didapatkan pada saat kita sudah selesai melakukan plotting, ya, Y versus X atau ln K versus seperti. Gitu. Ya. Jadi berapa nilainya di sini? Ya, tinggal kita dapat menghitung energi aktivasi. Gitu. Ya. Itu salah satu manfaat dari persamaan Arrhenius. Ya, gitu. Jadi kita tidak saja hanya dapat untuk memperoleh nilai apa tadi, nilai K, ya, dan sekaligus setelah nilai K didapat bisa kita hitung nilai T 90-nya. Ya. Nah, kemudian bila energi aktivasinya sudah diketahui daripada suatu sediaan, ya, misalnya obat, ya, gitu. Nah, maka kita tidak perlu melakukan plotting seperti ini. Ya. Cukup kita melakukan satu temperatur saja. Ya. Cukup kita gunakan satu temperatur. Ya. Yang pertama, temperatur yang diminta, ya, yang ditanya. Yang kedua, temperatur yang kita lakukan percobaan pada salah satunya tentu temperatur tinggi. Gitu. Ya. Misalkan sebagai contoh, ya, kita ingin mengetahui, ya, berapa nilai T90-nya suatu sediaan obat pada suhu kamar. Gitu. Ya. Nah, itu berapa? Ya, gitu. Nah, energi aktivasinya kita udah tahu, ya, gitu. Nah, lalu kita cari nilai K-nya pada suhu tinggi, misalkan pada suhu 60, ya, gitu. Jadi kita lakukan pengamatan pada suhu 60, ya. Kalau dia berbentuk sediaan larutan, berarti order ke-1, ya, gitu. Nah, kita gunakan persamaan ln CT sama dengan ln C awal min KT pada suhu 60 derajat Celcius, ya. Jadi kita amati perubahan konsentrasinya, ya, sebagai fungsi dari waktu pada suhu 60. Maka didapatkan nanti nilai K-nya. Ya, gitu. Nah, misalkan, ya, setelah nilai K-nya didapat, ya, nah, berapa nilai K-nya pada suhu kamar? Ya. Nah, katakanlah pada suhu kamar itu, ya, nilai K yang didapatkan itu nanti K2. Ya, gitu. Jadi ln K pada T2, ini maksudnya bukan angka 2 di sini, bukan K order 2, bukan gitu. Ya. Ini juga bukan K order 1. Ya, ini silahkan Anda tambahkan catatannya itu. Ya, gitu. Ini maksudnya adalah, ya, ln K pada T2, ya, per K pada T1. Gitu. Itu artinya sama dengan energi aktivasi per R kali seperti 1 min seperti 2. Ini jangan terbalik. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan Anda menulis seperti ini,
kemudian di sininya 1/T2 min 1/T1. Itu namanya terbalik. Ya, salah nanti. Ya, gitu. Bisa juga 1/T2 min 1/T1 bila di sininya min energi aktivasi per R. Ya, itu aljabar ya. Nah, jadi dengan demikian pada nilai konstantanya pada temperatur T2, misalkan pada temperatur kamar, ya, itu bisa kita peroleh. Gitu. Masukkan data-data ini. Nah, masukkan data K1 yang kita lakukan percobaan tadi. Ya, gitu. Oke, jadi itu prinsip daripada faktor, ya, pengaruh faktor temperatur terhadap laju reaksi, ya, itu sangat bermanfaat. Gitu. Ya, gitu. Nah, sebagai contoh, ini tidak bisa ya, ini kaitannya nanti pada enzim. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini. Ya, gitu. Ya. Konstanta laju dekomposisi sulfatamida dalam sediaan larutan yang di buffer pada pH 7,4 pada suhu 80 derajat Celcius, ya. Jadi kita melakukan satu percobaan ini, ya. Nah, itu didapatkan 3,25 × 10⁻⁷ detik per detik, gitu, ya. Kenapa pada suhu tinggi? Nah, itulah pentingnya percobaan pengaruh temperatur, ya. Gitu. Pada suhu tinggi kita dengan artinya tidak sulit untuk melakukan percobaan dalam hal mendapatkan nilai K-nya ini, ya, nilai konstantanya itu. Ya. Nah, gunanya untuk apa di sini? Gunanya sesuai dengan pertanyaan ini, ya, adalah untuk menghitung berapa nilai K-nya, ya, pada suhu kamar. Gitu. Ya, ini kan kita menyimpannya biasa pada suhu 25, ya, pada suhu kamar. Gitu. Ya, gitu. Nah, dengan prinsip persamaan Arrhenius tadi, itu bisa kita jawab. Gitu. Ya, gitu. Nah, dalam hal seperti ini, ya, energi aktivasinya sudah ada datanya, berarti kita cukup menggunakan yang tadi, ln K pada suhu kamar per K pada suhu 80 derajat Celcius, gitu, ya. Sama dengan energi aktivasi per R, gitu, kali seper suhu 80 derajat Celcius dikurangi seper suhu kamar. Nah, oleh sebab itu, ya, karena dia di sini adalah dalam sediaan larutan, ya, dalam larutan yang di buffer, ya, maka kita gunakan persamaan Arrhenius tadi, ya, ln K, ya. Ini yang kita, ya, ln K ini yang kita jadikan tadi ln K T2 per T per K pada T1. T2-nya misalkan pada suhu kamar, ya. Nah, itu berapa? Ya, gitu. Sehingga nanti didapatkan T pada suhu K pada T kamar. Ya. Nah, ini ln K yang diketahui, berarti ini K1, K pada suhu 80. Nah, hanya saja nanti, ya, itu jangan salah memasukkan data, ya, gitu. Di dalam fisika termasuk kimia, suhu yang dimaksud pada nilai T itu adalah suhu absolut dan selalu suhu absolut. Berarti dalam Kelvin, ya. Jangan lupa itu. Pada suhu kamar juga demikian dalam Kelvin. Ya, gitu. Nah, setelah nilai K-nya ini didapat, nah, ini keperluannya terakhirnya ini T90-nya, ya. Berapa T90-nya? Ya.
Nah, saya kira ini bisa Anda hitung nantinya, ya. Ini T90 kan ini samanya karena ini order 1, ya, gitu. Bisa Anda hitung, ya, gitu. Atau ini saya nggak tahu ini apakah coretan ini data yang ini atau tidak, ya. Ya, tapi prinsipnya seperti yang saya jelaskan tadi, ya, gitu. Ini tadi ln K pada T2 per T1, ya. Ini ln K2 per K1 itu artinya, ya. Atau ln K2 min ln K1, ya. Itu sama, ya, gitu. Sehingga ln K2 sama dengan min ln K1 dipindahkan ke kanan, ya, gitu. Berbeda-beda, ya, gitu. Nah, itu didapatkan, ya, pada 120 derajat Celcius, ya, 3,258 kali 10 pangkat min 5 per detik. 130, ya, 6,78 kali 10 pangkat min 5 per detik. Dan pada suhu 140, ya, 1,35 kali 10 pangkat min 4 per detik. Nah, hitung nilai energi aktivasinya. Hitung nilai K pada suhu kamar. Dan itu T90-nya pada suhu kamar. Ini diketahui, ya, gitu. Nah, dalam hal ini, ya, berarti kita melakukan plotting, ya, berdasarkan persamaan yang tadi, yaitu ln K sama dengan, ya, min energi ln K sama dengan ln A konstanta Arrhenius, ya, min energi aktivasi per R kali seperti, gitu, ya. Teori yang sudah kita bicarakan dari awal tadi, ya, yang ini. Nah, yang ini ln K sama dengan ln A min energi aktivasi per R kali seperti. Jadi kita plot ln K versus per T, gitu, ya, gitu. Nah, di dalam hal demikian tentu Anda melistnya terlebih dahulu, ya. Jadi di list, ya, ln K-nya berapa, ya, gitu. Sepertinya berapa, ya. Nah, ini kebetulan sudah ada coretannya, ya, gitu. Ya. Nah, ini ln K, ya, gitu. Sedangkan yang diketahui tadi nilai K-nya, K pada suhu, ya, K pada suhu 120 tidak boleh dalam Celcius di sini, harus Kelvin, ya. Itu walaupun ini nanti tidak masuk hitungan, tapi perlu diketahui pada suhu berapa ini, ya. Jadi pada suhu Kelvin, ya, gitu. Ini tadi pada suhu 120, ini K-nya, lalu ln-nya ini, ya. Nah, demikian selanjutnya pada suhu 130, ln dari angka ini. Pada suhu 140, ln dari angka ini, ya. Nah, ini harus di list dulu, ya, gitu. Karena nanti kita akan memplot ln K versus seperti, ya. Jadi berarti ln K pada 3 temperatur sudah dimasukkan, sudah ada listnya, ya, data. Versus seperti. Nah, di sini jangan Celcius. Kalau Celcius itu fatal itu, ya. Kelvin, gitu, ya. Seperti itu disiapkan lagi datanya, ya, gitu. Nah, sehingga nanti 3 data ini untuk ln K, 3 yang ini untuk seperti, ya. Jadi ini Y-nya, ini X-nya, ya. Di dalam plotting yang diperlukan dalam persamaan regresi linear itu minimal 3 titik. Makin banyak titiknya makin bagus, ya. Jangan 2 titik, 3, ya. Kalau 2 titik pasti lurus kan itu, berapapun angkanya, ya. Nah, ya, jadi ini
Akhirnya Anda dapatkan nanti slope-nya, lalu intercept-nya, sehingga bisa ditemukan.